Maksudnya nyeret kain gimana? Dia gigit kain gitu. Dan seret. Kain apa tuh? Ya itu pas gue perhatiin pocong. Gue nggak tahu udah artinya apa, tafsirnya bagaimana, lu tafsirin sendiri deh. Gue nggak ngerti. Ada yang bilang itu tumbal apa gimana, gue nggak ngerti deh. Anak-anak ngecek dong, turun ke bawah. Pas dicek, engsel lutut dia copot. Jadi dia telapak kakinya itu nginjek batu. Nah, ini lututnya tembus, engselnya copot, nembus kulit. Tuh posisinya. Udah teriak-teriak, ya turun. Waduh, dia bentar lagi nyampe pakai ada acara kayak gini kan. Nah, itu butuh waktu sehari ke Kediri. Normalnya. Ya normalnya. Nah, ini tiba-tiba munculnya di Tulungagung. Bagus. Cakep nggak? Iya. Lu bingung? Gue lebih bingung. Serius. Halo guys, jadi ini adalah lanjutan dari kisah Bang Ube yang sempat tersesat selama 8 hari di Gunung Wilis. Kalian pasti udah penasaran ya sama gimana sih kok Bang Ube ini bisa kembali ke jalur yang utama. Dan nanti di tengah-tengah perjalanan ada sebuah tragedi ya, di mana salah satu teman Bang Ube ini terjatuh dan tulangnya itu sempat, ngilu banget dah. Nah makanya sebelum videonya dimulai, kalau kalian belum lihat part satunya, tonton dulu nih biar kalian mengerti jalan ceritanya. Terus jangan lupa juga nih follow TikTok RJL5. Nah nanti linknya bakal gue taruh di deskripsi. So gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Di part sebelumnya. Reja depan, Doni depan, ketiga gua, belakang gua Martin. Nah si Doni kan karena nggak bawa center, dia kan aja belakang kita. Jalan, si Reja ngitung 1, 2, 3, 4. Si Martin nyeletuk, lu ngitung apaan nyet? Apaan yang lu hitung? Si Doni nyaut, tuh nggak lihat banyak mayat. Mayat orang bro, orang semua itu. Mayat beneran? Beneran mayat. Itu beneran mayat. Jadi prediksi kita mungkin itu orang yang ikut-ikutan tapak sampai tewas di situ mungkin. Prediksi kita begitu. Masih baru apa sudah membusuk? Macam-macam, udah mulai busuk. Artinya kan baru sekitar semingguan gitu. Ya kita sih udah sering ngeliatnya kayak gitu ya, jadi biasa aja. Yang sering bantuin ngesar juga kan udah ngeliat mayat busuk juga biasa.
Habis itu si Martin bilang coba cari ada golok apa kan kepake juga, nggak ada apa-apa. Udah jalan lagi karena prioritas kita kan pulang. Ya kaget sih kaget, cuman jangan terlalu dipikirin juga, percuma juga kan dipikirin. Kita kan ngeliatnya harus ke depan, nggak yang ini ya udahlah anggap aja hiburan apa gimana. Jalan terus sampai ketemu punggungan bukit lereng. Itu lumayan curam. Itu jam 1 pagian. Masuk ke hari kelima berarti. Cuma jam 1-an. Jalan ada gua kecil. Cukuran tenda dum 2 lah. Udah. Kita tidur sini dulu kali. Itu masuk gua itu jam 3-an, gue masih ingat. Tapi cek dulu. Jangan main nyelondong aja kan, harus dicek dulu. Kali aja ada punya ya kan. Kan nggak enak bro, kelonan sama macan kan. Jadi cek semuanya aman, udah tidur. Jam 4 tuh kayak gempa bumi. Wah erupsi nih jangan-jangan. Nggak mungkin lah, kan Willis pasif. Nggak mungkin. Bisa jadi juga erupsinya di Kelut. Getaran sampai sini mungkin. Itu paling logis. Tapi ya tetap aja namanya gitu keluar kan nggak enak. Ketiban ke kubur di goa kan nggak lucu juga. Jadi keluar aja, keluar. Goanya gede apa? Ukuran 2 tenda dum. 2 tenda dum masuk. Jam 4-an tuh keluar. Udah mata masih ngantuk. Gempanya kenceng tuh? Nggak kenceng-kenceng banget, cuma berasa. Tapi kan insting kita kan ngomong pasti ke kubur nih kalau kita stay di sini nih, makanya harus jalan nih. Masih ngantuk, mata keluar, naik lagi. Baru 2 meteran dari mulut gua itu. Martin paling belakang. Dia kan biasa sweeper. Be, lu denger suara macan nggak? Denger. Gua nggak denger si Doni. Coba lihat belakang. Ada macan. Nggak jauh dari gua itu ada macan. Dalam hati gue, ini yang punya rumah pulang nih berarti nih. Punya rumah pulang nih. Tapi anehnya tuh macan lagi nyeret-nyeret kain. Ngerti nggak? Di kemiringan kayak gitu jalan aja susah. Tapi aduh ada macan lagi nyeret-nyeret kain. Maksudnya nyeret kain gimana? Ya gigit kain gitu. Lagi seret. Kain apa tuh? Ya itu pas gue perhatiin pocong. Gue nggak tahu udah artinya apa, tafsirnya bagaimana, lu tafsir sendiri deh. Gue nggak ngerti. Ada yang bilang itu tumbal apa gimana, gue nggak ngerti deh. Serius tapi itu. Ini macannya gede? Macan kayak di kebun binatang aja. Segitu. Oh, berarti gede ya? Ya segitu. Dia lagi gigit, nyeret-nyeret. Pocong. Tafsirnya lu tafsir sendiri, gue nggak ngerti. Yang jelas yang gue lihat apa adanya gitu. Gue verifikasi, gue confirm ke anak-anak sama ngeliatannya, yang dilihat sama. Mukanya kelihatan? Enggak. Itu ya udah. Kata si Martin udah jalan. Kita pokoknya hari ini nyampe tenda, turun, pulang. Anggap aja kita ngoprak sini. Udah males gue kesini lagi. Iya Tin, gue juga mau pulang. Siapa juga mau di sini terus ya kan. Ini juga lagi nyari jalan. Udah jalan terus. Sampai di punggungan bukit tuh di atas kan ilalang udah ketemu savana. Ilalang tepar jam 9 pagi tepar semua. Udah kecapean, nggak udah bisa tidur tanpa ngeliat gua tidur di mana. Udah di ilalang aja tidur ngaprak. Siang bangun. Yang pertama bangun Martin. Tuh tenda kita di situ kelihatan. Emang kelihatan tendanya. Paling dia di punggungan bukit, di puncak bukit gini. Dia adanya di sebelah sini. Jadi posisi kita lebih tinggi. Otomatis kelihatan, kita bisa ngeliat. Tenda kita kan warna merah. Oh, udah mulai kelihatan tuh. Kelihatan. Oke, itu tenda kelihatan. Oke. Berarti wah, harapan udah semangat lagi dong. Tadi udah loyo kan. Ya, ketemu deh. Gue pengen makan itu supaya banyak ya kan. Udah semangat. Udah kita ikut jalur 4 jaman sampai sore
ketemu spot yang kita bikin tenda. Tendanya nggak ada. Keril gue hilang, tenda gue hilang, semuanya hilang. Gue cek kompas, ya bener koordinat sini. Ini tenda, ya, itu bahan apa? Jadi nanya gue. Masih ada bekas api unggun? Nggak ada. Loh, nggak ada. Padahal gue yakin itu gue spot bukan tenda di situ, nggak mungkin nggak. Gue yakin banget. Karena gue sendiri yakin sama navigasi gue. Karena gue yakin sama navigasi gue di situ juga kebanggaan gue runtuh sebagai navigator. Gue perasaan gue yakin di situ, tapi kok nggak ada. Apa gue salah mapping apa gimana? Tapi gue yakin di sini. Anak-anak juga yakin di sini, bener. Sama persis. Sama persis. Gue duduk di sini nih kemarin, duduk di sini. Tapi kok nggak ada. Ya udah, sekarang gini. Nih spot tenda kita udah ketemu di sini nih. Berarti kita checkpoint kedua kita ketemu di sini. Sekarang kita pulang. Jalur buat ke checkpoint pertama kan udah jelas. Karena kita udah pernah lewat. Otomatis kita pasti bisa turun. Tenda biarin aja. Keril biarin aja. Bisa beli lagi. Berarti kita turun dulu. Udah. Gue nggak mau lama-lama. Udah kita cek dari cek semuanya apa. Udah semua udah riset semua siap turun trek malam akhirnya turun muter gua kalau nggak salah inget si Martin malah dia ngelihat tenda kita lagi. Duh, iya Di posisi yang sama? posisi sama. Jadi kita turun ngikutin jalur mau ke checkpoint pertama kan harusnya di belakang kita dong. Jadi seperti ngeliat tenda kita, Be. Itu dari siapa? Ya tenda kita kan, tenda gue ada logonya. Lu lihat juga bang? Hah? Lu lihat juga? Lihat semua, kita berempat lihat. Udah samperin. Balik lagi ke tenda? Iya, bentar tenda kita ketemu. Udah seneng banget gue udah kayak ketemu rumah. Makan terus semuanya makan deh, equip komplit, gear komplit, semuanya ada. Jadi kalau mau nanjak lagi ayo, kalau mau turun briefing turun. Ini udah nggak enak diterusin juga nggak jelas turun. Hari ke-6 turun komplit kan. Hari ke-6 kita lewat jalur yang sama. Waktu kita naik ketemu bivak pertama kita, checkpoint pertama. Berarti kita udah di bivak pertama, artinya ketemu savana 1 itu nggak jauh lagi, paling 2 jaman. Habis savana 1 desa. Ya gue udah seneng dong, udah pagi udah jalan. Nyasar bro, nyasar. Sekitar 2 jaman, bukan hilang, nyasar ya. Kalau hilang kan nggak ketemu, nyasar. Ketemu lagi jalur yang enak, ketemu namanya hutan masih perawan gitu, rapat semua. Waktu si Reja kan kita turun sambil bercanda. Udah ketemu tenda yang Tapi soalnya. udah seneng ya, udah sambil bercanda sambil ngomongin setan sih ini, tadi ketemu ini. Kalau kata orang di gunung jangan ngomong gitu, kalau kita mah enggak. Emang ketemu apa? Yang gue bilang tadi ketemu, tadi jar terjun ketemu ini, ketemu itu. Oh yang kemarin. Iya, kemarin. Nah, si Reja jatuh, pleset. Pas di punggungan jurangan gitu, sebelah kiri jurang. Si Reja jatuh, pleset. Karena licin kan. Tuh, pleset. Enggak tinggi, paling sekitar 4 meteran. Reja jatuh ke jurang? Ke jurang. Jadi bukan jurang sih, sebenarnya kayak lembah begini. Cuma jalan 4 meter. Dia jatuh gelundung. Nah, kakinya kena batu. Ya. Enggak tinggi, cuman fatal. Anak-anak ngecek dong, turun ke bawah. Pas dicek, engsel lutut dia copot. Jadi dia telapak kakinya itu nginjek batu. Nah, ini lututnya tembus, engselnya copot, nembus kulit. Tuh posisinya. Ya, udah teriak-teriak, ya turun. Waduh, ini bentar lagi nyampe pakai ada acara kayak gini kan.
Udah briefing dulu kita P3K. Tapi gue belum berani ngapa-ngapain tuh kaki karena kita bertiga buta sama medis. Jadi ini kan dengkul nih bang, di dengkul ya misalnya. Tulangnya ini kesini gitu. Copot. Jadi dia lepas dari engsel, nembus kulit. Keluar, nembus kulit. Itu kalau gitu darah keluar nggak sih? Keluar. Daging sobek pasti keluar darah. Banyak. Lumayan sih, cuman pembukuan darahnya cepat si Reja tuh. Itu gue bisa bayangin sakitnya kayak gimana. Kita bertiga belum berani ngapa-ngapain tuh kaki, gitu kan nggak paham medis. Udah, jangan diapa-apain dulu. Briefing, diputusin Doni sama Martin turun duluan ke Pulau Sari, desa terdekat. Walaupun sebenarnya bisa kita bikin tandu turun ke bawah, tapi kan lebih paling cepat itu yang paling logis. Kita bagi dua, lu turun berdua. Balik lagi bawa tim medis, kan lebih enak. Tapi ada luka-luka lain selain dengkulnya itu? Ya, lu paling lecet-lecet aja. Nggak terlalu fatal. Yang fatal tuh kaki sebelah kanan. Fatal. Ya, turun. Itu sore. Udah, karena urgent. Mau nggak mau, dia berdua harus berangkat sekarang. Turun sekarang. Gue sendiri sama si Rija. Posisi di bawah judangan. Di bawah lembahan gitu. Gerimis. Ya, gue gak mau mati konyol dong kena banjir bandang dari atas, namanya itu kan aliran sungai, ya, aliran air ke bawah. Ya mau nggak mau gue seret-seret sih aja. Ya suaranya sih kayak cewek diperkosa, gitu. Ya mau nggak mau dong, daripada kita mati konyol kan di situ. Kalau lu doangnya mati nggak apa-apa. Gitu. Udah naik dikit ke atas jurangan, dikit ke atas lembah tuh, bikin tenda gue, miring posisinya. Jadi tenda tuh gue sambil nungguin kabar dari mereka berdua, gue jagain si Reja, gue bikin Indomie, ikan makan. Tuh udah, si Reja udah teriak-teriak aja. Nah, si Reja tuh ngomong, "Be, kan badannya demam, panas. Udah keringet." Gue kayak lihat kerajaan. Kerajaan apaan? Iya ada kerajaan, terus ada kayak cewek manggil-manggil gue. Halu kali nyet. Enggak, bener. Ya gue sih mikirnya nih anak nih udah mulai halu nih, kayaknya udah gejala-gejala mau COD-an sama malaikat maut nih gitu. Gue bilang udah aneh-aneh nih omongan bahasanya, orang mau mati kan ngomongnya aneh-aneh gitu. Udah tidur aja tidur. Tadinya mau gue bius tadinya. Udah tidur aja. Nggak lama itu malam di sekitar tenda tuh kayak ada suara binatang. Tadinya si Reja kan mikirnya udah yang aneh-aneh. Ya karena dia capek, badan lagi sakit juga, pikir kalau gue sih kan namanya rasional, gue harus lihat sendiri itu apa. Jangan ada suara begini gue langsung mikir yang ke negatif. Ya, mau nggak mau gue cek, gue keluar buat center, gue puterin tenda. Nggak ada apa-apa sampai sekitar agak jauhan gitu, gue ngeliat kayak lilin posisi jauh, cuman titik api gitu. Tadinya gue kira mata kucing apa mata binatang gitu, tapi enggak, itu api nyala kecil. Namanya malam-malam di hutan lah, api setitik itu aja tetap kelihatan. Gue penasaran, gue liatin. Ada sekitar 15 menitan gue liat. Fokus, si gue kaget tuh si Reja teriak, Be, panggil. Oh, gue sadar. Wah, apaan? Udah gue nengok ke sana dong. Gue nengok, itu titik ngikutin arah mata gue. Tadinya di sini, aku tahu di sini. Gue nengok kemana lagi? Ada lagi di situ. Ya, tapi karena itu nggak ngerugiin gue, ya gue nggak pusing, ya biarin aja. Mungkin bener kali mata binatang. Nocturnal kan, binatang nocturnal kan malam, kalau malam kena senter nyala. Jadi seperti kayak lilin aja ya? Iya. Apinya itu kecil segitu ya? Kecil segitu. Udah. Karena nggak ngerugiin gua, nggak ada mudarat gue, ya udah bayar.
masuk tenda karena si Reja teriak-teriak. Ngobrol sama si Reja, kakinya minta dibalikin, minta dimasukin. Dia bilang, Iya, soalnya yang ngerti medis dia doang, emang basic. basicnya. Ini kaki gue kalau nggak buruan dibalikin ke posisinya bisa telat, Amputasi. ya, bisa amputasi. Kata dia, ini kalau udah telat amputasi nggak bisa nih. Ya gimana caranya aja, gue nggak ngerti. Ya kan, emang lu kuat anjir, dia bilang. Ya mau nggak mau terus pokoknya lu balikin deh, nggak tahu posisinya bener mau salah, yang penting lu masukin aja dulu. Iya, ya gue tahu dia udah panik, gue tahu. Nggak masa depan bro. Kalau capek amputasi tuh, waduh. Dianya gimana, guanya merasa bersalah juga. Itu melengsengnya jauh nggak sih bang? Maksudnya yang keluarnya itu jauh nggak? Satu telunjuk. Jadi otomatis si ini ngelewer, si paha. Ya udah, gua beraniin. Walaupun gua ngeri, gua beraniin. Yaudah sini gua pegang. Baru dipegang udah teriak. Kesel kan gue. Lu sebenarnya mau dimasukin gak sih? Masukin aja nggak apa-apa. Tapi lu teriak, udah jangan hirauin kalau gue teriak. Masukin aja. Ya lu ngomong gitu, gue dengerinnya kan nggak tega dengerinnya. Lagi mikir gitu, tuh kayak ada bisikan dari setan virus gitu. Oh iya, itu di kotak P3K masih ada sisa kemarin tuh. Gue ambil dong, buka. Iya masih ada. Gue linting dong. Ya kan? Gue linting tuh lagi tuh floranya bunga surga 420 ya kan. Terus gue linting, gue kasih ke Reja, isep dulu. Tadinya mukanya ekspresi nyeri berubah jadi relaksasi, slow. Udah ngefly, udah terbang, gue bakarin lagi. Ya emang bener tuh dibilang pohon ajaib, ya emang bener ajaib. Jadi ekspresinya udah berubah, udah santai. Terus gue pikir nih dosisnya kurang, gue tambahin lagi, gue bakarin lagi. Pokoknya sekitar 5 linting lah gue bakarin. Itu juga porsinya bukan yang segini bro. Itu porsi Bob Marley segini. Gue bakarin deh. Tapi emang kalau gue nggak salah itu kan emang buat pengobatan ya, kalau nggak salah. Iya, sebenarnya emang buat medis. Nanti ada nih di sini nih mungkin. Ya cari di Google, ya kan. Yang udah nge-fly gitu udah enak, baru masukin pelan-pelan. Udah nggak teriak, nggak tahu bener nggak tahu salah, yang penting masuk aja udah. Udah masuk, si Reja santai, gue bete dong, ikutan dong. Masa lu terbang sendiri, gue enggak. Bakar lagi, ikutan bakar. Udah. Sambil nungguin tuh si monyet-monyet itu nyari bantuan, udah santai. Dan si Reja halu lagi. Gue ngeliat keraton gede banget gerbangnya. Apa? Keraton gerbangnya gede banget. Ya lu, tadi lu halu gara-gara sakit, sekarang lu halu gara-gara kebanyakan. Lu ngeliat, gue gak ngeliat. Artinya lu halu, nggak mungkin. Selalu vertifikasi harus ke gua. Itu dia karena dosis sudah naik, udah enak, tidur. Gua bangun tuh siang. Itu bangun gara-gara ada suara petir. Suara petir nyamber di samping tenda gua pas. Kaget gua berdua kaget. Bangun, ada suara petir. Pas gua buka tenda, tuh ilalang kebakar. Tapi posisi basah itu habis hujan. Bilang kebakar. Ya udahlah. Masak, makan. Si Reja lalu lagi sama yang dilihat. Lihat kerajaan lagi gede-gede. Apa sih yang dilihat? Dijelasin nggak? Dia ngeliat kayak keraton gitu. Kayak gapuranya gede. Kayak gapura Bali gitu. Terus ada jembatan, ada cewek satu. Yang dilihat, Ceweknya manggil-manggil dia? panggil sambil senyum, Dijelasin nggak ceweknya kayak gimana? pakai baju kayak orang-orang keraton gitu warna kuning katanya. Panggil ya karena dia yang setir yang lihat, gue bilang halu, kecuali lu lihat gue lihat itu beda cerita. Nah, posisi siang yang bikin gue yakin kalau dia halu tuh posisi siang. Tuh ya udah makan aja dulu, makan.
Gue gerusin paramek biar dia tidur, maksud gue. Nggak mempan bro. Nggak mempan. Udah gue bius juga nggak mempan. Ya udah, ngobrol aja biasa. Itu jam 4 sore. Tuh si Martin sama Doni belum ada kabar. Artinya udah 24 jam, hampir 24 jam nih orang hilang. Nyari bantuan turun nggak nyampe-nyampe. Harusnya estimasi 5 jam nyampe bawah. Udah lama, apa nyasar lagi dan anak. Gue pikiran gue yang udah aneh-aneh. Terus jangan-jangan ada apa-apa lagi. Wah, aduh tambah repot. Tadi aja mendingan turun sekalian bareng-bareng. Kalau begini kan tambah repot ya kan. Takutnya gue turun, gue paksain turun nih anak. Gue nyampe bawah pun takutnya gak ketemu. Gue sama si Reja udah briefing berdua. Mana aja, turun aja. Ini nungguin dia orang, takutnya ada apa-apa nih. Berarti kita sama-sama turun. Siapa duluan nyampe bawah? Kalau kita duluan nyampe bawah, kita cari bantuan buat cari dia. Kalau duluan dia nyampe bawah, otomatis kita ketemu orang di jalan. Simpangan. Paling logis begitu. Iya sih logisnya gitu, cuman kan kakinya Reja begitu posisinya. Ini udah lo benerin bang? Udah. Bener enggak aja nggak tahu gue. Lu apain itu? Gue balikin doang, gue tarik. Ya kan? Ini kan dagingnya bolong gini kan. Gue tarik, masukin lagi. Itu tulangnya lo gituin? Sampai bunyi klek, kayak engsel bunyi klek. Ya gua anggap aja itu udah bener, nggak tahu bener nggak tahu enggak. Ya, kata dari saja, udah be, gitu. Udah, ya udah. Udah kayak robot-robotan ya. Gue nggak tahu sendiri ya. Nggak ngerti gue. Yang penting bunyi klek. Suara apaan aja? Udah bener itu, udah. Yakin lu bener? Anggap aja yakin. Lu yakin gak? Enggak. Anggap aja yakin udah. Ya udah yakin aja. Itu keluar, tulangnya berarti udah gak keluar lagi? Udah nggak. Cuman tapi masih robek. Kan gua nggak bawa jahitan juga, nggak bisa dijahit. Waduh, itu darahnya ngocor terus dong pas itu? Enggak, udah kering darah. Oh gitu? Darah. Kan pembekuan darah kan biasa. Cepet. Cuman nganga aja. Lagi. Yang jelas beranah. Ya kan trombositnya kan darah putihnya kan mati berubah jadi nanah. Dagingnya belum bisa disatuin karena kita nggak ada media buat nyatuin itu daging sama dagingnya. Ya kan nggak bawa jahitan juga. Pakai apa? Pakai cara alamnya. Gue bingung alamnya. Yang alami pakai apa ya? Udah paksain. Tuh abis maghrib. Kita kan posisi di atas. Nah awalnya ke posisi kita di bawah di jurang. Pas maghrib gue kayak denger suara orang marah-marah di bawah. Ada senternya. Wah pertolongan nih dateng nih. Pas gue senterin. Martin sama Doni ternyata. Naik berdua doang. Ya bantuannya mana? Bantuan apaan sih Be? Orang gue nyasar kemana-mana. Jadi kan tinggal ngikutin jalur ini Don. Tin, ngikut jalur ini terus ketemu Safari 1. Dari Safari 1 lu turun ke dikit udah kampung. Apaan sih? Orang gue aja jalan. Gak lama gue ada di Tulungagung. Gue jalan lagi nyasar. Gue ada di Kediri. Lu tau dari mana kalau lu Kediri? Ada tapal kuda. Oh iya. Emang ada Romusa tuh kan. Bentuknya kayak tapal kuda gini. Emang bener. Maksudnya gimana? Dia keluar gunung gitu? Keluar jalur. Cuman yang gue bingung tuh dia keluar jalurnya nggak kira-kira. Tadinya kita ada di sisi barat Wilis. Kalau bener si omongan si Martin sama Doni dia nyasar di Tulungagung, artinya dia ada di sisi selatan. Oh. Terus kata dia ada habis itu dia ada di Kediri di daerah Romusa. Artinya dia ada di sisi timur. Ya kan? Karena Wilis itu kan diapit 5 kota. Ponorogo, Nganjuk, Kediri, Tulungagung, Madiun. 5 kota. Berarti dia jauh dong dari pintu sini, nembusnya pintu sini. Jauh kemana-mana. Ya udah, kalau udah ketemu ngobrol, gue tanya lu bisa nyasar gimana? Cerita. Tadi gue turun begini, ketemu jalur enak. Ya udah gue ikutin. Gue kira jalur yang bener. Ternyata gue dari sini. Ciri-cirinya ini. Pokoknya bukan itu deh. Bukan jalur kita. Terus gue ketemu kayak
kayak tapal kuda gitu, gede kayak suara kencana gitu lah. Itu kan ciri khasnya Mojo, Kediri. Berarti dia nyasar situ juga. Udah ketemu, kita briefing sekitar 1 jaman. Putusin malam ini harus nyampe bawah. Briefing. Jadi kita bikin tandu emergen. Hari ini nyampe bawah. Ya udah. Packing semua, barang yang kira-kira nggak penting tinggal. Yang penting aja kita bawa turun. Kita bikin tenda tandu darurat. Nah itu yang bawa si Doni sama si Martin yang bagian manggul. Karena badannya paling keker kan dia dulu turun. Si Doni kan di atas depan, belakang Martin, belakang lagi gue. Gantian si Doni jatuh, kepleset, kepalanya kepetok batu pecah. Apa yang pecah? Kepalanya sobek gitu, bocor. Tapi nggak fatal, perban sembuh lagi, jalan lagi. Cuman katanya masih keliengan kepalanya. Ya udah, pindah posisi. Tetap si Doni sama si Martin manggul. Gue leader depan, navigator dari jalan. Yang tadinya gue nggak percaya sama omongan si Doni sama Martin kalau nyasar, ini gue alami sendiri. Gue nyari jalan. Loh, itu tahu-tahu kok ada di sini. Bukan jalur yang kemarin. Di Kediri. Gue Kediri ini kayak tapal kuda ciri khas Pojo kan begitu. Ciri khas. Tapi lewat lampu kelap-kelip kota udah kelihatan. Udah seneng deh itu, udah balik ke peradaban nih gue nih. Ya deh. Si Doni kepalanya pusing, nggak bisa lanjut, stay sini dulu. Stay situ, hari ke-7 masuk. Stay. Bangun pagi. Dari ke-7 bangun pagi. Ini di mana nih? Stay-nya di mana? Di Kediri. Jadi kata si Martin kan kita briefing lagi. Be, ini mah yang kemarin gue lewatin sama si Doni. Ini mungkin buat yang belum paham ini, jaraknya itu dari tempat yang seharusnya itu berapa jauh? Kalau mau pakai hitungan jam, Hitungan jam deh. lu kalau dari Tempat yang Bang Ube itu Iya. awalnya masuk sampai ini kok nembusnya ke Kediri itu berapa jauh? dari jalur Madiun mau nembusin ke Kediri, muter 1 harian. 1 harian. Itu hitungan nggak belah puncak ya, beda kalau belah puncak. Padahal harusnya dari tempat camp itu nyampe ke tempatnya Bang Ube 5 jam. Sekitar 5 jam. Dari camp ke Itu yang PTPN itu loh, yang awal masuk. 3 jaman harusnya. 3 jaman 3 malah. jaman harusnya. Loh, kok malah nyasar yang keseharian? Makanya gue juga bingung. Ini kok ya gue ngehnya tuh si Martin bilang, Don, itu tempat kita nyasar kemarin. Gue baru ngeh. Makanya dia seharian nyasar ya. Iya. Iya. Kok cepet banget. Gue jam 10-an udah nyampe Kediri. Cepet banget. Gila, gue nyampe sini. Briefing. Karena si siapa dari palanya pusing, udah nggak kuat jalan lagi, udah putusin kita camp di sini. Kita camp, pagi kita turun, tuh udah ada lampu kota, udah kelap-kelip, udah kelihatan. Terserah mau turun lewat mana, penting turun. Mau kita turun lewat Nganjuk, mau lewat Mojo, mau lewat mana, penting turun, yang penting ketemu orang, udah. Nggak usah kita ngarepin turun lewat Pulau Sari lagi, nggak usah. Yang ada aja jalan lewatin. Karena prioritas utama kita turun. Ya udah camp dulu. Camp. Pagi bangun, pagi-pagi banget kita bangun. Saking pengen buru-buru nyampe rumah. Jalan lagi. Sarapan, jalan. Ini tanda-tanda peradaban emang udah kelihatan. Pas turun ada
vegetasi pinus. Itu kalau gue lihat jenis tipe-tipe tanamannya itu udah homogen. Homogen itu satu tipe. Kalau heterogen kan banyak. Terus yang kedua tandanya setiap pohon berjarak rapi. Itu nggak mungkin alami, itu udah pasti ditanam sama manusia, nggak mungkin alami. Kalau itu ditanam sama manusia, artinya nggak jauh dari situ ada kampung. Semangat dong. Terus turun. Ketemu di pohon ada tulisan cat, nggak tahu tulisannya apa. Pokoknya dibikin dari cat warna merah. Makin yakin gue kalau bentar lagi tuh kampung. Terus turun lagi. 15 menitan ketemu bapak-bapak petani ke Caping. Bawa arit. Tanya dong, Pak, kampung masih jauh nggak? Diem aja, nggak nyaut, nggak apa, diem. Pak, ini dari sini ke kampung masih jauh nggak? Ini diem nggak nyaut, cuma ngasih baca isyarat, kayak mau nganterin nih. Ikut aja ikut, ya udah gue ikut. Masih sambil nandu. Malah masuk ke hutan rotan. Ada hutan rotan. Kirain kita mungkin jalur lewat situ kali yang cepat. Karena dia ngeliat kita lagi bawa tandu. Nggak tahu di hutan rotan itu ada pondok rumah. Kita dulu suruh tidur situ dulu, sini aja man. Tapi dia nggak ngomong. Enggak. Cuman kita suruh masuk ke gubuk, siapin makanan. Disuguhin. Ya namanya kita kelaparan, makan aja udah. Gua sama si Reja udah feeling. Ini kalau makanan ini bukan makanan gimana be? Bodoh amat, yang penting kita makan aja dulu. Masalah mau halal mau haram, biarin aja. Ya udah, kan? Nggak tahu tuh kenapa tuh ketiduran kita, padahal masih pagi. Ketiduran. Bangun pagi lagi. Di hutan itu nggak ada rotan, pinus. Pohon pinus buat ternyata. Tapi pondoknya masih ada? Nggak ada. Loh, tidur di mana? Kita tidur di kayak akar-akar gitu. Kita tidur di akar-akar gitu. Tapi kenyang. Tapi kenyang Perut gue. Yang dimakan apa saat itu? Nggak tahu. Ya kan waktu sebelum makan gue sama Reja udah feeling nggak enak nih kalau ini. Nggak ya, pas itu yang makan ke mulutnya? Singkong. Oh singkong. Singkong sama nasi. Nasi gaplek. Tuh. Gue masih Reja udah kedip depan mata. Pas sebelum makan itu, ya gimana? Dah makan aja. Suguhin masa dengan dimakan. Bener ternyata paginya. Itu bukan hutan rotan. Pondok itu nggak ada. Kita lagi tiduran di bawah pohon pinus. Tuh, ternyata. Yaudah, kita nggak mau pusing, nggak usah berlarut-larut di situ. Ya udah terjadi udah, nanti kita turun, balik lagi. Pas turun, ketemu jalur yang awal, turun, ketemu kakek-kakek lain tadi, bapak tadi petani. Pakai caping tuh. Kecaping tadi. Bedanya gini, gue tanya, jawab. Padahal sama. Sama. Mukanya, bajunya. Kita berempat juga sempat kesel juga kan awalnya sama dia, ya kan. Kenapa kemarin tanya nggak mau jawab, sekarang mau jawab. Ternyata dia baru naik hari ini. Saya baru naik mas hari ini, baru ketemu sampean. Masnya dari mana? Saya mau turun. Kalau mau desa dari sini jauh nggak? Masih inget? Paling sak pelintengan. Sak pelintengan tuh kalau bahasa Indonesianya 1 kali jepretan ketapel. Ya gue mikir ketapel sekali jepret paling banter 500 meter bro. Jadi gue jalan 2 jam nggak nyampe gue turun. Gila lu ketapel apa yang lu pakai? Gila. Wah gue udah kesel aja kan berempat sambil gondok. Marah-marah aja. Jadi sebelum gue turun tuh dia ngomong kalau ini lagi di Tulungagung. Beda lagi. Iya. Kan gue tanya, Pak ini ke kampung masih jauh nggak? Oh paling sepelintengan nyampe. Masih dari mana? Jawab. Turun, tadinya lewat Madiun. Oh ini lagi di Tulungagung. Tinggal turun lagi aja nanti nyampe. Gue jelas-jelas itu Mojo, Kediri gue lihat. Gue nginep di situ semalaman.
Gue turun, kenapa jadi di Tulungagung? Jaraknya lumayan itu, hampir setengah hari kalau lu jalanin, kalau lu muter. Tapi ya balik lagi ke prinsip awal gue sama anak-anak, terserah mau turun lewat mana, mau tembusnya di mana, penting nyampe bawah. Kita udah gak peduli mau nyasar kemana kayak mana, penting turun. Tadi lu kan jalan berarti dari Madiun ya? Madiun. Nah, itu butuh waktu sehari ke Kediri. Normalnya. Ya normalnya. Normalnya. Nah, ini tiba-tiba munculnya di Tulungagung. Cakep Bagus. Cakep gak? Iya. Iya. Lu bingung. Gue lebih bingung. Serius. Tapi ya balik Padahal lu lagi. nggak ngerasa ngelewatin jalan itu. Enggak, kita kan dari waktu nyampe Mojo tuh malam-malam ngecamp, kita udah tekatin terserah mau lihat mana, terserah mau nembus mana, mau nembus kemana kayak penting turun. Gue nggak peduli mau turun Ponorogo, mau turun Nganjuk ya penting turun. Kalau udah kita tekatin ke situ ya udah, nggak peduli gue udah nyampe Pandak ya, penting turun. Terus sempet kaget juga dia bilang ini Tulungagung mas, gila si Doni apa lagi, kepalanya udah pusing. Karena bocor juga tambah pusing lagi sih. Gila be capek gue be. Muter-muter terus nggak nyampe-nyampe. Pensap pelintengan mas. Deket kok turun lagi nyampe. Ya udah turun. 2 jam nggak nyampe-nyampe. Katanya cuma sejepretan ketapel. Si Dodi ke marah-marah kan jadinya. Nggak lama habis kan 2 jam jalan. Nah 500 meter kelihatan Gapura. Gapura kampung. Gue bilang, udah Gapura. Oh iya, kayak Gapura selamat datang gitu deh. Gue lewat, ini aneh. Bukannya gue masuk alam gaib apa bagaimana, enggak. Begitu gue habis lewat Gapura kan kayak ada jalurnya kecil. Jalan kiri kanan kebun. Nah, habis kebun itu ada kincir angin, kincir air. Kincir air zaman Belanda. Itu pas gue temuin nggak jauh dari situ ada rumah, itu Afdeling Pulau Sari, itu jalur Madiun bro. Itu jalur Madiun, gue udah di Pulau Sari. Lah gimana? Dalam waktu 2 jam gue udah sampai Pulau Sari siang-siang. Gila. Tapi beda kan sama jalur? Sama. Oh sama. Itu kampung terakhir yang gue lewatin di Madiun. Itu cuma ada 3 bangunan, 2 kakak. Anjir. Pulau Sari. Itu kan nggak jauh dari situ ada kayak kincir air punya Belanda zaman dulu. Emang ada situ. Ya gue tembusnya di situ. Tuh. Iya. Balik lagi ke prinsip awal udah nggak peduli. Ya penting bener ketemu orang yang jaga situ. Dicariin motor, ada motor 1 doang. Nah, kan nggak mungkin bawa orang sakit dua-duanya. Ya akhirnya yang bawa motor si Doni, yang sakit malah bawa motor. Si Doni sama si siapa? Si Reja. Ini motor turun, jalur susah padahal. Gue nggak tahu dia bisa turun, nggak apa jatuh dulu nggak mana? Gue dia nggak cerita ke gue, serahnya. Ya, abis itu gue turun ke kandangan. PTPN. Nyampe di situ Yang izin pertama kali nih. ya, itu kan kampung, udah mulai kampung. Cari truk kita ke rumah sakit umum Madiun. Itu kalau saat itu kan ilegal ya? Itu ngelapor lagi nggak sih udah balik gitu? Apa enggak? Oh enggak. Nggak usah, lu nggak perlu lapor. Toh juga lu nggak lapor nggak ada nyariin. Oh gitu ya. Siapa juga mau nyariin. Kecuali lu kesana bawa kendaraan, mungkin. Masih mungkin ada yang bilang, oh ini kan bawa motor ini udah sebulan nih nggak balik-balik. Mungkin bisa dibikinin pencarian mungkin bisa. Kalaupun diadain pencarian kemungkinan udah nggak ada paling. Nggak ada asuransi juga ya? Nggak ada asuransi. Ya siapa juga mau nyari. Nah akhirnya naik truk tuh Truk buat ke rumah sakit dulu berarti. Rumah sakit umum tuh ke si Reja sama Doni di belakang, di bak, gue di depan, truk parkir, berarti dong mobil.
Gue mau buka bak udah nggak ada orangnya. Doni sama si Reja nggak ada. Gue cari rumah sakit sampai ke kamar mayat. Ternyata dia udah di ICU. Kesialan tuh orang berdua. Lo kira di kamar mayat? Gue nyampe kamar mayat gue cari, bukan nyari ke kamar mayat, gue nyasar ke kamar mayat. Mati kali ini orang kemana kali. Ya tapi udah di ICU, udah kaki udah dijahit. Tapi tulang masih belum bener lah. Ya sembuhnya sih dibawa ke alternatif sembuh. Jadi. Oh, kayak harus fisioterapi dulu ya? Untungnya nggak cacat. Untungnya. Soalnya waktu di ICU tuh vonis dokter amputasi. Vonis dokter. Ya buat ngamputasi kaki tuh keputusan berat loh, nggak bisa. Oh ya udah amputasi aja kan nggak bisa gitu. Apalagi dia masih muda, nggak bisa gitu kan. Ya pokoknya pulang kelar dari rumah sakit pulang ke rumah gue ke Madiun. Terus ngobrol-ngobrol sama kakek gue, nenek gue. Coba bawa ke situ aja ke mbak ini. Bukan alternatif. Ya udah 3 hari bisa jalan dia. Sambil nyeri. Yang bikin nyeri kan dagingnya. Kalau tulang sih udah enggak. 3 hari. Apa gara-gara Bang Ube kali nih? Apa? Peletakan tulangnya itu. Ya gue aja nggak tahu caranya gimana. Yang kemarin. penting, Be, tolong masukin request yang punya kaki. Ya udah gue masukin. Ada bakat juga kali Bang? Nggak tahu, nggak mau juga gue punya bakat kayak gitu. Dicari-cari orang mulu males kan. Siapa tahu banyak Iya, ahli ada. tulang nih misalnya. Males gue disusahin orang. Oh untungnya sekarang itu udah jalan normal. Udah keluar masuk hutan dia tiap hari. Oh iya. Nah akhirnya setelah itu udah normal-normal lagi semuanya ya? 2 minggu di Madiun udah bisa jalan. Terus, Doni juga udah dijahit kali ya? habis itu gue suruh pulang, dia pulang sendiri. Gue lanjut sama anak-anak sampai Raung. Ya si Doni, ya sampai sekarang dari kita berempat, gue doang yang udah ke Wilis sampai puncak 2 kali. Yang lain belum? Belum Kapok, dari Kapok itu tim kita kasih nama Paranoid. Itu dibentuk karena Parno semua ke Wilis. Setiap aku ke Semeru kalau naik mobil kan ngelewatin Wilis. Iya, gue gak mau lihat itu, Oke nanti bakal banyak pertanyaan di closing. Itu dia guys, sebuah kisah luar biasa dari Bang Ube ya, dimana dia pernah mengalami tersesat selama 8 hari di Gunung Wilis. Nah langsung aja nih kita tanya-tanya. Itu pengalamannya luar biasa banget ya. Kesan-kesannya apa Mas? Kesan-kesannya saya terkesan. Kisah-kisah saya terkesan. Apa yang dirasakan tuh selama tersesat itu ya? kayaknya salah pertanyaan ini kalau ke saya. Oh salah ya? Tapi ini dulu sempat diangkat juga ya sama ada Pagerangan ya? Sempat diangkat, cuman waktu itu emang ada kayak kesalahan. Kesalahan maksudnya? Ini apa namanya, pengambilan, jadi audionya pada kacau gitu. Oh diundang juga Bang Ube-nya? Diundang juga. Q&A waktu itu. Oh, Q&A sekalian lanjut mantep nih. Gue cerita live, abis itu audionya kan penting banget kayak minggu pagi gitu kan. Iya. Penting banget tuh ini. Akhirnya gue tulis ulang kan ngerjain gue akhirnya kan. Nah, jadi untuk teman-teman yang kemarin sempat menyimak video Bang Ube tapi rada nggak kedengeran suaranya, mungkin lebih jelasnya ada di sini. Nah, Bang Ube sendiri sempat nggak sih napak tilas tuh dulu gua kesesatnya di mana gitu? Pernah 2 kali. Oh 2 kali? 2 kali. Penasaran gitu?
Ya nggak penasaran juga, iseng aja gue. Oh iseng ya. Gue kadang-kadang gini, lucunya gini. Gue kalau di kosan kadang-kadang kalau nggak lagi ngapa-ngapain, lagi pup nih, BAB, kepikiran, kayak Gunung Agung enak nih. Cebok berangkat. Oh beda dia ya. Iya ya. Serius. Kalau kita kan main Mobile Legend gitu kan, wah iseng nih main Mobile Legend. Serius. Ini lagi boker, wah naik gunung langsung. Serius. Sering. Nyampe masinis, kondektur masinis ya. Ya tukang nyariin tiket di kereta tuh. Itu yang tukang ngambilin tiket. Nyampe bosen ngeliat gue kali, inget tuh kali. Dulu kan masih bebas. Nggak bayar juga asik aja kan. Dari sini Surabaya cuma bayar goceng. Tapi itu sempat ketemu bang, pas napak tilas itu yang air terjunnya itu, Air terjun, enggak, gua nggak ke sana. nggak keluar jalur. Itu kan kalau mau ke air terjun itu udah melenceng jauh dari jalur. Jadi sampai hari ini belum pernah ke air terjun itu lagi. Belum. 2008 gua naik ke sana tuh di jalur udah mulai kelihatan. Kayak banyak bekas orang naik ada lah, jadi nggak terlalu gimana banget. Iya. Nah, Bang Ube ini kan sering juga nih naik gunung ya. Ada lagi nggak sih pengalaman yang paling nggak bisa dilupain ketika daki gunung ya? Selain 2 cerita yang udah diceritain di RJL. Ini pendakian horor ya mas ini ya. Iya, yang nggak bisa dilupain lah, yang berkesan. Pendakian horor apa yang misteri gitu. Dari total pendakian gua itu cuman ada 10%. 10% itu ada di angka 30 kali ketemu yang kayak gituan. Sekarang lu kalkulasi 100%-nya berapa? Ya, intinya dari 300-an lah ya. Ya paling berapa doang ada pengalaman Berapa doang? horor. Nggak mungkin semuanya. Emang gue dukun? Kan gue bukan dukun bro. Nah, yang mana nih yang paling berkesan? Selain yang udah diceritain 2 ini ya. Leuser, Lawu, Slamet, Kerinci. Ternyata masih banyak nih. Gimana guys? Kalian pengen Bang Ube sama Bang Tama cerita lagi nggak di RJL? Bisa banget, 10.000 komen, nanti kita undang lagi. Korting kali? Jadi berapa? Diskon? Jadi berapa? Berapa persennya gitu? Ya 9.500 lah ya. Naikin dikit lah. Kelar-kelar. Udah pasnya berapa ya gitu? Oke deh, gue rasa cukup demikian ya episode pada kali ini. Makasih banget Bang Tama, Bang Ube udah main ke RJL nih jauh-jauh nih dari, apalagi Bang Tama nih dari Luar Cirebon. pulau. Wah, luar pulau. Dari mana? Gue juga jauh bro. Serius. Gimana? Gue Tangerang. Tapi gue kesininya kan nggak langsung kesini. Gue harus muter ke Semarang dulu. Kayak jauh. Duh, ngapain lagi? Iya. Berkaitan jauh gitu. Oke, ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.